Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah aku bersyukur banget sekarang udah sempet lagi bikin video. Ini kegiatan harian aku seperti biasa. Ini pagi hari aku mau sarapan buah naga dulu. Kebetulan tadi bapak aku juga udah sarapan buah naga ya. Nah ini tuh aku lagi di rumah orang tua teman-teman ya. Kemarin kan aku udah beraktivitas lagi tuh di rumah aku sendiri. Tapi setelah semingguan gitu aku udah dapat kabar kalau ibu aku yang tadinya diisolasi udah bisa pulang lagi ke rumah. Alhamdulillah sekarang aku udah bisa kumpul lagi sama orang tua. Dan aku ke Garut lagi gitu ya, karena kepengen banget untuk bisa ngerawat ibu aku sampai aku ngelihat beliau itu pulih. Alhamdulillah teman-teman, sekarang aku bersyukur banget karena kondisi ibu aku udah makin lebih baik lagi ya. Kemarin terakhir menjalani isolasi di rumah sakit umum daerah sini. Alhamdulillah pelayanannya juga bagus ya. Sebelumnya kan ibu aku juga menjalani isolasi di rumah sakit yang lain gitu. Nah sebelumnya ibu aku tuh dirawat di rumah sakit swasta teman-teman. Dan waktu itu kondisi beliau benar-benar parah ya. Ada infeksi bakteri di paru-parunya, terus ada infeksi virus COVID di paru-parunya juga. Jadi benar-benar kondisi paru-parunya itu mengkhawatirkan teman-teman ya. Terus terdeteksi juga ada diabetes. Waktu itu gulanya sampai 500 gitu teman-teman ya. Jadi beliau harus masuk HCU waktu itu. Cuman karena pasien COVID itu udah semakin jarang teman-teman, jadi si rumah sakit tersebut udah gak nerima pasien COVID lagi. Dan akhirnya ibu aku dirujuk ke rumah sakit umum daerah sini. Alhamdulillah qadarullah, suatu keajaiban buat ibu aku, sekarang udah kembali lagi pulih teman-teman ya. Yang semula ibu aku tuh karena paru-parunya terinfeksi jadi ada sesak napas gitu ya, terus batuk yang gak berhenti-berhenti sampai kelihatannya capek banget gitu, gak bisa tidur, keganggu terus sama batuknya. Kita tuh yang ngelihat, ya Allah kasihan banget. Alhamdulillah sekarang batuknya udah berkurang banget teman-teman ya, terus gula darahnya juga udah semakin bagus. Terus paket yang aku buka ini alat untuk ngecek gula darah, bisa juga dipakai untuk ngecek kolesterol sama hemoglobin ya. Jadi satu alat berfungsi 3 macam pemeriksaan. Jadi multifungsi gitu teman-teman. Ini kemarin aku belinya di Shopee dan ini manual booknya ya. Jadi kalau kita benar-benar awam bisa dibaca-baca dulu atau bisa kita cari video cara pemakaiannya di YouTube gitu teman-teman. Benar-benar praktis. Dan ada juga buku untuk memantau kondisi pasien. Jadi setelah pemeriksaan kita bisa tulis di sini ya. Jadi tiap harinya bisa kelihatan perkembangannya seperti itu. Terus sekarang aku mau liatin dalemannya ini seperti apa. Jadi kita dapat satu set ini, ada test strip namanya teman-teman untuk hemoglobin yang merah ini, terus ada untuk kolesterol yang biru, dan untuk yang glukosanya ini atau kadar gulanya ini yang warna hijau ya. Terus selanjutnya kita dapat pennya, ini nanti kita masukin jarumnya ke sini atau namanya lancet itu ya. Nah ini si jarumnya atau lancetnya ini yang warna biru ini. Nah untuk hasil pemeriksaannya bisa kita lihat di alat yang ini, teman-teman akan kelihatan di bagian monitornya ya. Dan ini untuk memasukkan baterai pakai 3A baterainya. Dan bagusnya itu maksimal si baterai terpasang hanya 2 hari. Jadi kalau lebih dari 2 hari kita nggak pakai alat ini, lebih baik baterainya dilepas biar alatnya awet ya teman-teman. Nah aku beli ini cuma 199.000 doang, murah banget teman-teman ya di Shopee.
Kebetulan tanggal 25 sampai 27 ini kan lagi ada banyak promo di Shopee, jadi kayak banyak gratis ongkir, terus ada cashback sampai 100 ribuan gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi butuh untuk belanja boleh dimanfaatkan promonya. Nanti link promo Shopee-nya aku taruh di bawah judul video ini seperti biasa. Dan link pembelian untuk barang yang aku beli aku taruh juga di bawah judul video ini ya. Nah selanjutnya aku beli obat herbal untuk gula darah ibu aku. Jadi aku kepengen banget teman-teman ibu aku bisa kembali lagi sehat. Jadi aku percaya ya setiap penyakit itu insya Allah ada obatnya gitu. Walaupun secara teori medis sekarang ini katanya kalau diabetes hanya bisa dikontrol ya. Tapi aku yakin insya Allah Allah itu udah menyiapkan obatnya teman-teman. Nah, Kolagit ini dibikin oleh orang farmasi dari Universitas Sumatera Utara. Pernah diwawancarai juga sama Deddy Corbuzier di Hitam Putih ya. Alhamdulillah aku bisa beli langsung ke orangnya. Soalnya kalau di marketplace aku khawatir palsu teman-teman ya. Nah, untuk harga plus cara pemakaiannya udah ada di sini teman-teman ya. Jadi benar-benar praktis. Untuk obat keluarnya juga bisa. Kalau ada luka diabetes bisa pakai ini. Jadi lengkap di sini ya. Nah, si penemu obat Kolagit ini dulu ayahnya pernah kena diabetes sama ibunya juga ya. Jadi untuk proses penyembuhan ayahnya sampai 1 tahun dan ibunya alhamdulillah cuma 3 bulan doang. Kolagit ini terbuat dari tebu teman-teman. Jadi si penemunya itu terinspirasi dengan pengobatan penyakit lain. Kalau misalkan orang tergigit ular, diobatinya kan sama bisa ular. Nah, orang dengan penyakit gula diobatinya dengan gula juga. Akhirnya dia bereksperimenlah dengan tebu dan hasilnya si Kolagit inilah. Nah, untuk Kolagit Plus ini formulanya udah ditambahin sama coklat. Jadi khasiatnya jauh lebih baik gitu teman-teman. Di dalam boxnya juga udah tersedia panduan cara kita memakainya. Nah, untuk kadar gula di bawah 250 pemakaiannya cukup 2 kali aja dengan 1 sendok makan, munjung sedikit teman-teman ya. Kalau kadar gula di atas 250 pemakaiannya 3 kali sehari. Nah, rasanya ini pahit kayak minum kopi tanpa gula gitu teman-teman dan harum ya kayak Nescafe. Nah, kalau pagi-pagi seperti biasa aku mandiin dulu anak-anak sebelum aku beraktivitas yang lain teman-teman ya. Biasanya kalau Kakang sama Teteh habis mandi itu mereka minta ngaji. Jadi seperti yang di video aku sebelumnya, mereka itu suka ngaji kalau pagi-pagi setelah mandi gitu, terus kalau sore-sore setelah mandi juga. Nah, ini Kakang minta energen, dia tadi habis makan kurma terus makan energen gitu untuk sarapannya ya. Anak-anak itu biasanya kalau sarapan kadang buah, kadang mereka itu langsung makan nasi aja gitu, tergantung mereka maunya apa. Nah, sekarang aku mau ngangetin makanan yang tadi malam teman-teman ya, lumayan bisa dipakai untuk sarapan. Jadi biasanya kalau aku ngangetin itu tanpa minyak, jadi pakai wajan yang anti lengket gitu ya. Ini yang aku angetin oseng-oseng tempe sama usus. Terus aku juga mau ngangetin sayuran tahu gitu teman-teman. Sambilan aku ngerebus kayu secang yang warna merah itu teman-teman ya. Terus dikasih charcoal juga atau serbuk arang, dikasih daun kelor juga teman-teman. Jadi kemarin kondisi usus ibu aku tuh sensitif banget ya. Kalau ibu aku makan yang mengandung minyak sedikit pun, atau ada protein hewani, atau ada serat kayak dari buah, dari sayur, itu langsung deh beliau diare teman-teman. Tapi alhamdulillah semenjak konsumsi ramuan ini beliau bisa makan apa aja sekarang ya, tidak sensitif lagi ususnya. Untuk ramuan-ramuan itu bapak aku kemarin belinya di toko herbal di sini teman-teman ya, atau toko jamu-jamu gitu ya, atau di marketplace juga ada. Di Shopee juga aku pernah beli kayu secang teman-teman ya, ada bubuk charcoal juga atau serbuk arang gitu. Nah, mungkin bisa bermanfaat ya info ini buat teman-teman, karena kemarin ibu aku juga gak mempan makan obat apapun. Jadi alhamdulillah pas pakai ramuan itu alhamdulillah gitu kondisinya membaik teman-teman. Nah, aku juga pengen cerita. Jadi kondisi ibu aku yang dulu batuknya parah banget alhamdulillah membaik. Awalnya karena minum Kangen Water teman-teman ya. Ini aku bukan promosi ya, karena benar-benar aku beli dan aku pengen cerita kondisi yang sebenarnya.
Jadi awalnya itu ibu aku batuknya parah banget, dan sekarang alhamdulillah batuknya itu hanya sesekali doang. Karena ada infeksi virus sama bakteri di paru-parunya itu, jadi wajar kalau beliau batuknya parah banget teman-teman ya, sampai benar-benar kronik gitu karena udah lama banget beliau batuknya. Nah alhamdulillah semenjak minum Kangen Water itu plus dikasih strong water gitu ya, alhamdulillah kondisinya sekarang membaik banget. Nah tadi setelah aku jemur-jemur baju, sekarang aku mau lanjut mau ke tukang sayur teman-teman ya, sama anak-anak sambil ngajak mereka jalan-jalan aja. Mereka tuh seneng banget kalau diajak jalan-jalan keluar. Terus ini pas aku udah di jalan, aku lihat ada tukang tahu, ya udah aku beli dulu tahu ya. Ini di sini tahunya murah banget, satunya 500 doang. Kalau aku beli 5.000 juga udah banyak banget. Ini tahunya gurih plus lembut juga teman-teman ya. Beda banget sih dengan tahu di daerah aku. Harganya tuh sekarang udah 900 rupiah satunya. Nah sekarang udah di tukang sayur, aku belinya sedikit doang, cuman cumi, ikan tongkol, sama kemiri. Aku cuman nambah-nambahin doang untuk stok kulkas di rumah. Setelah dari tukang sayur, kita lanjut ke warung yang lain. Anak-anak tuh pengen beli makanan. Jadi mereka itu kalau jajan bilangnya beli makanan katanya. Nah mereka milihnya wafer nabati. Jadi mereka milih-milih juga karena ada gambar robotnya gitu. Terus mereka itu kalau udah beli satu buah makanan udah gak minta lagi yang lain gitu. Alhamdulillah. Terus lanjut aku beli sabun cuci piring. Ini harganya 15.500. Terus Energen 10 biji harganya 12.500. Nah dulu di sebelah kanan jalan ini tuh rel kereta api teman-teman, dan dalam jangka waktu dekat pemerintah akan mengaktifkan lagi keretanya. Jadi insya Allah nanti kalau ke rumah bapak aku di sini bisa naik kereta api deh dari Jakarta. Nah ini aku mau liatin ikan tongkolnya, harganya 3.500 teman-teman ya. Isinya lumayan sih, banyak segini. Terus kalau aku beli 2 biji juga udah lumayan banyak untuk dimasak ya. Terus cumi asinnya ini 12.000 kayaknya 1 ons. Dan aku beli kemiri harganya 3.000 segini. Alhamdulillah sih banyak teman-teman. Nanti aku mau masak cumi sama ikan tongkol disatuin gitu. Aku mau nyimpen tahu ini di kulkas. Kemarin juga masih ada sisa tahunya. Tadi aku pakai air matang teman-teman ya, biar tahunya awet. Nah sekarang aku mau bikin cemilan untuk ibu aku. Goreng tahunya pakai minyak sedikit aja. Terus aku bikin minuman kunyit untuk ibu aku. Ini tanpa gula ya. Beli bubuk kunyitnya ini di toko jamu-jamu atau toko herbal. Dan alhamdulillah bisa memperkuat usus ibu aku juga. Plus untuk nafsu makan. Sekarang aku lagi naruh-naruhin bawang merah, bawang putih. Ini dari mertua aku teman-teman, banyak banget ngasihnya. Terus dijemur deh sama bapak aku. Ini setelah 3 minggu, sisanya masih banyak juga. Lanjut aku mau masak untuk ibu aku ya. Ini ada dada ayam, tempe, sama labu siam. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, sama seledri, daun bawang. Itu aja sih teman-teman bumbu-bumbunya ya. Dan aku kalau masak untuk ibu aku tuh tanpa penyedap ya. Nah seperti biasa bumbu-bumbunya sama aku ditumisin dulu sebelum aku ulek. Nanti diuleknya itu akan lebih mudah. Dan aku tumisin lagi, jadi benar-benar matang si bumbunya ini ya, dan tidak akan bau langu teman-teman. Terus aku tuh kalau masak sering banget pakai kemiri, jadi walaupun tanpa kaldu bubuk, roiko atau segala macam gitu udah benar-benar gurih ya. Terus lanjut aku tumisin dada ayamnya, tadi udah diiris-iris tipis juga biar cepat matang. Terus dimasukin tempenya, ditumisin sebentar, baru dikasih air. Dan terakhir aku kasih labu siamnya sampai benar-benar empuk gitu. Aku kasih ini gula merah sedikit teman-teman ya. Nah aku ngasih gula seperti ini tuh alhamdulillah gak khawatir karena gulanya asli. Plus karena ibu aku juga minumnya Kangen Water dan lagi terapi kolagit juga. Tapi tetap penggunaan gulanya juga gak boleh banyak-banyak ya karena masih proses penyembuhan.
Lanjut aku mau masak lagi. Bumbu-bumbunya tidak jauh-jauh dari bawang merah, bawang putih, kemiri, ada cabai, ada tomat, sama bawang bombay biar lebih harum dan biar lebih gurih. Nah ini ayam, terus pindang tongkol sama cuminya nanti mau dimasak disatuin gitu teman-teman karena sedikit-sedikit kan. Nah ini bumbu-bumbunya mau diiris-iris dulu, habis itu mau ditumis seperti biasa dan diulek. Oke lanjut, sekarang mau numisin bumbu-bumbunya. Tadi aku udah iris-iris, irisnya agak kasar aja teman-teman. Nah seperti ini ditutup aja biar gak nyiprat-nyiprat. Terus kalau udah matang baru deh diulek. Terus sebentar lagi mau ditumisin ikan tongkol sama ayamnya biar lebih garing gitu dan biar lebih gurih. Nah kalau udah ditumisin jadi diuleknya juga lebih gampang karena bumbu-bumbunya kan lebih empuk ya. Nah ini yang ditumis-tumis dibalik-balik dulu, baru deh nanti ditumisin lagi pakai bumbu-bumbu ya, plus bawang bombaynya juga dimasukin. Terus tadi udah dikasih air ya, sekarang dikasih daun salam, serai kalau ada, laos sama jahe juga digeprekin, terus dikasih gula merah. Lanjut cuminya tadi dimasukin. Nah untuk masak cumi ini sebentar aja juga udah empuk ya. Dikasih seasoning kaldu bubuk, terus diicip-icip deh. Oke lanjut, sekarang mau masak bihun. Jadi bihunnya ini bihun beras teman-teman, mau direndam pakai air dingin aja biar nggak patah-patah ya. Nah terakhir aku kasih kecap sedikit aja untuk menambah cita rasa dan warnanya juga lebih cantik. Nah ini aku masaknya pakai api kecil terus ditutup biar si bumbunya ini lebih meresap sampai ke dalam-dalamnya. Ini enak banget, mantep deh. Oke lanjut, mau masak bihun goreng. Ini bihunnya sudah lembut. Terus bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih, ada cabai juga. Cabainya aku pakai sedikit aja. Terus ada kemiri ya, pakai bawang bombay biar gurih. Terus dikasih ini ayamnya sedikit, itu ayam bagian dada ya teman-teman. Terus untuk telurnya ini aku pakai 2 butir aja. Oke seperti biasa aku mau numisin si bumbu-bumbunya yang udah aku irisin kasar, terus nanti diulek gitu teman-teman ya. Cepet banget sih ini nguleknya. Aku tuh sekarang lebih suka untuk mengulek-ngulek karena rasanya itu jauh lebih enak sih kalau diulek gini. Jadi lebih meresap gitu ke makanan. Nah ini telurnya juga diorek-orek dulu. Terus ayamnya aku masukin, tadi udah diiris dadu gitu. Si ayamnya ini ayam yang fresh teman-teman biar lebih juicy ya. Aku tuh lebih suka pakai ayam yang fresh dibandingkan ayam yang udah diungkep atau ayam yang udah direbus gitu. Karena rasanya akan beda. Kalau yang fresh itu akan menambah cita rasa ke makanan. Nah ini aku juga kasih seasoning, kasih saus tiram, kecap, terus kaldu bubuk gitu ya. Terus nanti terakhir dikasih sayuran. Terus untuk membuat bihun goreng ini akan lebih enak lagi kalau ada kecap Inggris ditambah minyak wijen juga teman-teman ya. Nah sayurannya aku kasih terakhir biar rasanya lebih crunchy dan warnanya masih tetap warna cerah gitu, hijau cerah ya. Dan ternyata makan bihun ini enak banget ditaburi pakai bonori teman-teman, cobain deh ya. Alhamdulillah bihun goreng ini disukai anak-anak, boleh dicoba teman-teman untuk anak-anaknya ya. Gimana kalau sedang? Oke, sekarang aku lanjut dengan pekerjaan aku. Aku mau beres-beres dulu. Jadi anak-anak tuh udah kebiasaan main di sini, bantal-bantal, guling-guling, pokoknya kertas-kertas itu udah berceceran aja di sini. Bantal-bantal dari kamar itu hampir semuanya mereka mainin di sini. Kadang mereka itu bikin perahu-perahuan, pokoknya sesuai imajinasi mereka lah. Pokoknya kalau kita lihat mereka lagi main tuh seru banget. Nah kertas-kertas juga banyak banget yang disobek-sobek, yang dicoret-coret. Alhamdulillah sih mereka tuh pada aktif teman-teman ya. Aku sih nggak membatasi kreativitas mereka, biarlah kalau yang seperti ini kan tidak berbahaya ya. Jadi ngapain harus dilarang-larang.
Baru deh kalau aktivitas mereka itu bisa membahayakan atau merugikan diri mereka sendiri atau orang lain. Nah, hal itu wajib banget kita larang ya teman-teman. Kalau sebatas ngeberantakin barang-barang atau bikin rumah kita tidak rapi, ya itu mah pasti deh setiap anak juga begitu ya, itu hal yang normal gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman, setelah aku punya anak 3 ini, aku benar-benar bisa santai sih ngurus anak-anak dan juga rumah ya. Ada saatnya aku bersih-bersih, ada saatnya rumah itu tidak rapi gitu karena anak-anak lagi main. Ya, hal itu mah kejadiannya tiap hari ya. Tidak perlu dibikin pusing gitu. Terus aku tuh kenapa sih nggak pakai ART? Bukannya anti ART teman-teman ya, karena pada saat ini ya kondisinya tidak mudah gitu untuk bisa mendapatkan ART yang benar-benar bisa cocok sama kita. Terus kalaupun ada ART tidak menjamin rumah akan selalu rapi dan bersih ya, karena memang anak-anak kan setiap waktu pasti main gitu. Nah, untuk saat ini sih aku prefernya ngerjain aja sendiri ya sebisa aku. Kalau untuk soal pakaian, karena zaman sekarang kan udah banyak laundry ya, ketika ada saat-saatnya kita tidak bersemangat untuk menyetrika misalnya, ya udah kita ke laundry aja gitu. Terus sekarang ini aku prefernya lebih suka membelikan barang-barang yang bisa mempermudah pekerjaan aku, kayak vacuum cleaner gitu ya. Pokoknya mesin-mesin rumah tangga deh, aku suka banget yang bisa mempercepat, mempermudah pekerjaan. Oke, lanjut, aku mau beres-beres dapur. Biasa kalau udah masak mah pasti banyak perabotan yang kotor ya. Terus kompor juga perlu dibersihkan rutin, karena kalau nggak dibersihkan pasti dia berkerak gitu teman-teman. Nah, rumah orang tua aku ini kan ditempatin sama adik aku ya, yang baru aja nikah dan punya bayi. Jadi kadang-kadang ada ipar aku juga suka bantuin, cuman kebetulan sekarang lagi ke rumah orang tuanya di Bandung gitu. Nah, biasanya kalau ada adik ipar suka bantuin aku juga sesempatnya diajak. Aku juga ngerasain sih gimana dulu punya bayi ya. Kadang-kadang bayi itu sebentar banget tidurnya gitu, masih sering kepengen digendong gitu-gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video aku sampai selesai. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Keep on watching, bisa di subscribe dan diaktifkan tombol notifikasinya. Assalamualaikum.